Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Andini, mahasiswi Universitas Riau. Saat ini saya berada di semester 2 program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kedatangan Islam di Pulau Jawa dan peran Wali Songo. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Kerajaan Demak. Tujuan dari pembuatan video ini adalah guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam, di mana dosen pengampuhnya ialah Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu kedatangan Islam di Pulau Jawa dan peran Wali Songo. Sebelum kita memasuki pembahasan, terlebih dahulu kita harus memahami tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Terdapat 4 teori. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat ini adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh seorang yang berasal dari kebangsaan Belanda bernama Sjokhard Groenji. Di dalam teori Gujarat dijelaskan bahwa Islam datang ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari daerah Gujarat, India pada abad ke-13. Dalam teori ini dijelaskan dan ditegaskan bahwa telah ada peninggalan Islam, salah satunya yaitu ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim dan tulisan Marco Polo, yang mana Marco Polo ini adalah seseorang yang melakukan ekspedisi perjalanan dunia. Yang kedua yaitu teori Mekah. Teori ini dikembangkan oleh Hayam Buya Hamka. Dalam teori ini dikemukakan bahwa Islam datang ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Arab ataupun Mekah, yang mana para pedagang Arab itu pertama kalinya berada di Indonesia pada abad ke-7. Teori ini untuk peninggalannya ialah ditegaskan di dalam penemuan makam Fatimah binti Maimun di daerah Gresik dan perkampungan Islam di daerah Baros. Selanjutnya yaitu teori Persia. Teori ini dikembangkan oleh seseorang yang bernama Husain Jayadiningrat, yang mana di dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam berada di Indonesia dibawa oleh para pedagang yang berasal dari daerah Persia pada abad ke-13. Di dalam teori ini telah dijelaskan adapun penjelasan bukti tentang adanya teori Persia ini adalah tentang peringatan 10 Muharram atas meninggalnya Husain. Husain ini adalah cucu dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu teori Cina. Teori ini dikembangkan oleh Slamet Mulyana, yang mana dalam teori ini berisi tentang migrasi para Muslim Cina yang dilakukan dari daerah Kanton ke Nusantara. Para Muslim Cina ini menginjakkan kaki di Nusantara, tepatnya di daerah Palembang pada abad ke-9. Bukti dari adanya teori ini adalah Raden Patah dinobatkan ataupun dikatakan sebagai keturunan dari orang Cina. Selanjutnya ialah kedatangan Islam di Jawa dan peran Wali Songo. Islam datang di Jawa pada abad ke-11, di mana Islam pertama kalinya berada di daerah pesisir Pulau Jawa, yaitu di daerah Tuban dan Gresik.
Gresik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penemuan makam Fatimah binti Maimun di daerah Gresik. Keberadaan Islam di Jawa tidak terlepas dari sejarah kerajaan Majapahit, di mana pada masa itu kerajaan Majapahit yang letaknya di daerah Jawa Timur, yang mana kerajaan Majapahit pada masa itu rajanya yang memerintah ialah Raja Hayam Wuruk. Kerajaan ini menganut agama Hindu dan Buddha, tetapi agama yang resmi dan diakui di kerajaan ini adalah agama Hindu. Namun seiring berjalannya waktu, kerajaan Majapahit runtuh dan Islam berkembang di Pulau Jawa. Faktor yang mendorong Islam berkembang di Jawa ialah atas keruntuhan dari kerajaan Majapahit. Hal yang membuat Islam itu berkembang pesat di Pulau Jawa ialah yang pertama, yaitu Islam tidak mengenal kasta, sehingga masyarakat lebih memilih untuk memeluk agama Islam, karena sebelumnya mereka menganut agama Hindu, yang mana di dalam agama Hindu itu terdapat yang namanya kasta. Yang pertama yaitu kasta Brahmana, Waisya, dan Sudra, di mana dalam kasta ini terdapat stratifikasi sosial atau kelas sosial yang membuat mereka yang merasa kastanya paling tinggi ia yang berkuasa, dan kastanya paling rendah ia berada di posisi paling bawah. Hal ini membuat kecemburuan sosial, sehingga masyarakat Jawa lebih memilih agama Islam sebagai agama mereka, dan alasan mereka memilih agama Islam itu karena di dalam Islam tidak adanya kasta-kasta yang membedakan antara manusia satu dengan yang lainnya. Selanjutnya itu faktor pendorong masuknya Islam di daerah Jawa. Yang pertama yaitu faktor perdagangan, di mana para pedagang yang berasal dari berbagai negara ini, selain melakukan perdagangan di wilayah Indonesia, mereka juga menyebarkan agama Islam. Caranya mereka menyebarkan agama Islam itu yaitu melalui dengan kegiatan berdagang. Mereka berinteraksi dengan kaum pribumi, dan pada masa itu saat mereka singgah, mereka melakukan kegiatan perdagangan dengan kaum pribumi, dan mereka berinteraksi, melakukan interaksi, dan dari kegiatan itu mereka menyebarkan sedikit tentang ajaran Islam supaya mudah dimengerti oleh masyarakat pribumi di Pulau Jawa. Yang kedua yaitu perkawinan. Faktor perkawinan di sini adalah di mana para pedagang dari berbagai negara ini ingin mencari pasangan hidup di daerah yang ditelusurinya. Namun mereka lebih memilih kepada daerah di daerah Pulau Jawa, di mana para pribumi di daerah Pulau Jawa ini mereka memiliki nilai kesopanan ataupun kesantunan, sehingga mereka tertarik untuk menikah dengan masyarakat pribumi yang ada di Pulau Jawa. Selanjutnya yaitu faktor pendorong Islam di Pulau Jawa ialah kebudayaan atau kesenian. Contohnya yaitu wayang. Wayang adalah suatu permainan kesenian yang disukai dan didominasi oleh masyarakat Jawa, di mana pada saat itu Sunan Kalijaga memainkan wayang dengan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalamnya. Contohnya yaitu syahadat. Dan selanjutnya ialah sarana pendidikan. Contohnya yaitu Sunan Gresik mendirikan sebuah pondok pesantren di daerah Gresik, yang mana tujuan dari didirikannya pesantren
mengajarkan kepada para pemuda dan pemudi yang berada di Pulau Jawa untuk mengetahui tentang hukum-hukum dan syariat-syariat dalam Islam. Selanjutnya yaitu tasawuf. Tasawuf ini selalu berkaitan dengan sufi-sufi yang ada di daerah Indonesia. Selanjutnya ialah Islamisasi Jawa. Proses Islamisasi Jawa tidak terlepas dari peran Wali Songo, yang mana peran Wali Songo itu adalah menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Wali Songo adalah orang-orang yang merupakan para mubalik yang telah mengislamkan atau telah menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, di mana di dalam perjalanan penyebaran agama Islam, para Wali Songo, kisah para Wali Songo ini terdapat di dalam sebuah babat tanah Jawi. Babat itu diartikan sebagai cerita sejarah yang terjadi di tanah Jawa, di mana di dalam babat tanah Jawi itu dijelaskan bahwa tujuan utama dari Wali Songo ini adalah untuk menyebarkan agama Islam hingga ke daerah pelosok Pulau Jawa melalui 3 daerah, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Selanjutnya adalah nama-nama Wali Songo. Yang pertama yaitu Sunan Giri. Sunan Giri ini bernama asli sebagai Sultan Maulana Mahlik Ibrahim. Sunan Gresik ini adalah orang pertama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Beliau lahir di Samarkand, tepatnya di benua Asia Tengah, di mana beliau ini merupakan keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau menyebarkan agama Islam itu dengan cara lemah lembut kepada masyarakat, sehingga masyarakat mau memeluk agama Islam yang diajarkannya atau yang dibawakannya terdahulu. Beliau melakukan dakwah di Pulau Jawa pada saat pemerintahan Kerajaan Majapahit itu runtuh. Pada saat pemerintahan Kerajaan Majapahit runtuh, beliau langsung menyebarkan agama Islam kepada seluruh masyarakat yang ada di Pulau Jawa. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di daerah Gresik. Yang kedua yaitu Sunan Ampel atau lebih dikenal sebagai Raden Rahmat. Beliau adalah anak dari Sunan Giri yang lahir pada tahun 1401 Masehi. Beliau berdakwah dengan metode yang unik, yaitu yang dikenal dengan 5 moh atau 5 tidak. Yang pertama yaitu moh main. Moh main ini diartikan sebagai tidak bermain judi. Yang kedua yaitu moh ngombe. Moh ngombe ini diartikan sebagai tidak meminum minuman keras. Yang ketiga yaitu moh maling. Moh maling ini diartikan sebagai tidak mencuri. Yang keempat yaitu moh modat. Moh modat ini diartikan sebagai tidak mengonsumsi narkoba dan sejenisnya. Yang kelima yaitu moh madon. Moh madon ini diartikan sebagai tidak melakukan kegiatan berzina. Nah, itulah metode unik yang dilakukan oleh Sunan Ampel pada saat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Dan beliau wafat pada tahun 1481 Masehi di daerah Demak dan dimakamkan di sebelah Masjid Ampel yang berada di daerah Surabaya. Yang ketiga yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli yaitu Maulana Mahdum Ibrahim. Beliau lahir pada tahun 1465 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dan istrinya yang bernama Kiai Ageng Manila. Dalam penyebaran agama Islam, beliau berdakwah dengan menggunakan metode kesenian. Beliau memulai dakwahnya di daerah Tuban dengan mendirikan pesantren di sana. Beliau juga menciptakan tembang atau lagu-lagu Jawa yang berisi tentang
Islam, di mana lagu-lagu tersebut dapat diterima di masyarakat dan masyarakat pun suka mendengarnya. Lalu Sunan Bonang adalah pencipta dari tembang Tombo Ati yang bisa kita dengarkan saat ini. Selanjutnya Sunan Bonang wafat di daerah Tuban pada tahun 1525 Masehi. Yang keempat yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat ini bernama asli yaitu Raden Qasim, di mana saat beranjak dewasa Raden Qasim diperintahkan oleh Sunan Ampel untuk berdakwah di daerah sebelah barat kota Surabaya, di mana pada saat itu Sunan Qasim langsung melakukan dakwah dan melakukan perjalanan untuk menuju ke sebelah barat kota Surabaya. Sesampainya di sana, Raden Qasim ini langsung mendirikan sebuah pondok pesantren, dan banyak orang-orang dari Pulau Jawa untuk mendengarkan ajaran agama Islam yang dibawanya dan berguru kepada Raden Qasim. Setelah 3 tahun ia mendirikan pondok pesantren tersebut, lalu ia menemukan sebuah tempat yang sangat strategis dalam menyebarkan agama Islam, di mana tempat tersebut ialah sebuah bukit yang diberi nama sebagai Bukit Dalem Dhuwur, artinya bukit dalam tinggi. Dan beliau wafat pada tahun 1522 Masehi. Makam beliau berada di daerah Desa Derajat, Kabupaten Lamongan. Selanjutnya yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini memiliki nama asli adalah Raden Said. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi. Beliau adalah anak dari Adipati Tuban, Jawa Timur, yang mana bernama Raden Sahur. Sunan Kalijaga ini memiliki kecerdasan dalam menganalisis permasalahan dalam berdakwah di Pulau Jawa. Selain memiliki kecerdasan, beliau juga memberikan pemahaman terhadap masyarakat di Pulau Jawa bahwasannya 2 kalimat syahadat itu adalah kunci keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Sunan Kalijaga wafat pada abad ke-15 Masehi. Selanjutnya ialah Sunan Giri. Sunan Giri ini memiliki nama asli yaitu Raden Ainul Yakin. Raden Ainul Yakin adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq. Syekh Maulana Ishaq ini dahulunya ialah murid dari Sunan Ampel. Setelah menginjak dewasa, Sunan Giri ini dimasukkan oleh ayahnya ke dalam pesantren milik Sunan Ampel, yang mana di sana ia menimba ilmu Islam dan menyebarkannya di Pulau Jawa. Beliau wafat pada abad ke-15 Masehi dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik. Selanjutnya yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus ini memiliki nama asli yaitu Raden Ja'far Shadiq. Beliau mendapat julukan sebagai Amir Haji karena beliau dahulunya pernah memimpin atau pernah menjadi seorang pemimpin dari jamaah haji. Ia dikenal sebagai pujangga yang cerdas, yang memiliki wawasan luas dalam agama Islam. Dan beliau juga dijuluki sebagai wali al-ilmi, di mana beliau ini memiliki pengetahuan yang luas terhadap ilmu agama Islam, dan orang-orang menyebutnya sebagai wali al-ilmi. Beliau wafat pada tahun 1550 Masehi. Selanjutnya yaitu Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama asli yaitu Raden Umar Said. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Syaroh.
Dalam berdakwah, Sunan Muria ini memiliki kekhasan tersendiri yang tidak dimiliki oleh para wali songo lainnya, yaitu dalam berdakwah ia menjadikan desa-desa terpencil sebagai tempat dakwah beliau, karena beliau menganggap bahwa di daerah-daerah terpencil lah yang sangat memerlukan ilmu, di mana masyarakat di sana itu sangat keterbatasan menurut beliau. Dan beliau wafat pada abad ke-16 Masehi. Karya tulis beliau yang masih dikenal hingga saat ini ialah Tembang Sinom dan Kinanti. Selanjutnya yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini memiliki nama asli yaitu Syarif Hidayatullah. Beliau banyak kontribusi dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Khususnya beliau ini dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Beliau banyak menghabiskan waktu di bidang jihad, yaitu jihadnya dalam bidang perang, di mana pada saat itu beliau sangat berperan penting dalam peperangan melawan Portugis yang menduduki Indonesia. Selanjutnya ialah muncul dan berkembangnya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan pertama yang bercorak Islam di Pulau Jawa. Kerajaan ini dahulunya ialah sebuah kadipaten di bawah pemerintahan Kerajaan Majapahit. Namun, seiring berjalannya waktu, Kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan dan Kerajaan Demak pun memisahkan diri dari Majapahit. Kerajaan Demak berdiri sendiri dengan pendirinya ialah Raden Patah. Raden Patah ini adalah seorang putra dari Raden Brawijaya. Raden Patah dalam kekuasaannya ia memerintah Kerajaan Demak itu memperluas daerah Demak dari Palembang, Banjar, Maluku hingga pinggiran pantai Pulau Jawa. Yang selanjutnya itu pemimpin dari Kerajaan Demak. Yang pertama yaitu Raden Patah, di mana Raden Patah ini adalah pendiri dari Kerajaan Demak. Dahulunya setelah dewasa ia diangkat menjadi seorang bupati di daerah Bintaro, yang di mana Raden Patah ini memerintah daerah Kerajaan Demak dari tahun 1500 hingga 1518 Masehi. Dalam hal ini Demak berkembang menjadi pesat dan Demak dinobatkan sebagai kerajaan yang memiliki sebutan agraris maritim. Yang kedua yaitu Patiunus. Patiunus memerintah Kerajaan Demak dari tahun 1518 hingga 1521. Ia memerintah tidak terlalu lama karena ia meninggal di saat usia yang masih muda, dan ia tidak meninggalkan seorang putra mahkota. Tetapi dalam pemerintahannya ia digantikan oleh saudaranya yang bernama Sultan Trenggono. Sultan Trenggono ini memerintah daerah Kerajaan Demak dari tahun 1521 hingga 1546. Pada masa pemerintahan ini Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan ataupun mencapai puncak keemasan, di mana dalam hal ini Sultan Trenggono berhasil memperluas daerah kerajaan Kesultanan Demak. Selanjutnya itu masa kejayaan dari Kerajaan Demak. Masa kejayaan dari Kerajaan Demak yaitu Sultan Trenggono berhasil membuat Islam berkembang di daerah seluruh wilayah Nusantara, sehingga membuat masyarakat tidak canggung lagi terhadap agama Islam. Yang kedua yaitu keberhasilan Sultan Trenggono dalam menaklukkan Kesultanan Banten dan Kesultanan Pajajaran. Nah, itu merupakan masa-masa kejayaan dari Kesultanan Kerajaan Demak. Selanjutnya itu masa keruntuhan dari Kerajaan Demak. Setelah meninggalnya atau setelah wafatnya Sultan Trenggono, terjadi perebutan kekuasaan politik di wilayah Kerajaan Demak.
yang mana beberapa kadipaten yang dahulunya menjadi wilayah Demak memisahkan diri dari kerajaan Demak, dan mereka tidak mengakui lagi bahwa Kesultanan Demak itu masih ada, dan mereka ingin membentuk kekuasaannya sendiri. Faktor yang kedua yaitu setelah digantikannya Sultan Trenggono oleh Sekar Sedah Inglapen. Namun Sekar Sedah Inglapen ini dibunuh oleh Sunan Prawoto. Pada saat pembunuhan tersebut membuat Arya Panangsang itu marah karena ayahnya dibunuh oleh Sunan Prawoto. Maka terjadilah perebutan kekuasaan antara Sunan Prawoto dengan Arya Panangsang. Nah, itulah yang menjadi keruntuhan dari Kerajaan Demak saat ini. Oke, sekian video dari saya. Mudah-mudahan